Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang sama-sama kami muliakan segenap alimil ulama, para kiai, para ustadz dan ustazah, para tokoh masyarakat yang mudah-mudahan beliau semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tidak lupa kami sampaikan salam penghormatan kepada jajaran pemerintahan desa, Bapak RT, Bapak RW, Bapak KU ataupun yang mewakilinya beserta seluruh jajarannya, mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Khusus wabil khusus kami ucapkan selamat dan salam penghormatan kepada keluarga besar Bapak Eman yang malam hari ini sedang berbahagia dan menjadi sabab wasilah kita semua bisa berkumpul bersama-sama baca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sebab wasilah beliau juga kita bisa berkumpul untuk bersilaturahmi. Alhamdulillah sebab beliau juga kita bisa berkumpul mengkaji ilmu agama. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan apa yang sudah beliau kerahkan baik secara materi ataupun tenaga, mudah-mudahan jadi sebab wasilah Allah jadikan putranya putra yang soleh, menjadi anak kebanggaan kedua orang tuanya, kebanggaan keluarga besarnya, kebanggaan desanya, kebanggaan nusa dan bangsanya, kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kalau acara lebih banyak ibu-ibu? Bu sare tak kumaha. Ibu-ibu saya panggil, ada sebagian yang nyaut Pak, ada sebagian yang bengong. Yang bengong kemungkinannya cuma dua. Yang pertama tunduh, yang kedua terpesona sama saya. Bu, sebelum saya mau lanjut, kalau acara di pinggir jalan begini saya mau tanya, ini desa apa namanya? Mekarwangi ya. Orang Mekarwangi pernah ngelihat mobil gak? Orang Mekarwangi pernah ngelihat motor gak? Bis pernah ngelihat bis orang Mekarwangi? Truk pernah ngelihat truk? Sering apa enggak? Kalau ngelihat saya sering apa jarang? Nah, berarti nanti kalau saya ngaji kan jarang-jarang ngelihat ya, betul nggak? Jadi ngelihatnya kesini aja ya Bu, jangan ngeliatin mobil lewat ya Allah. Nanti selesai ngaji puas-puasin diri pinggir jalan ngeliatin mobil sampai subuh ya. Setuju nggak? Saya tanya ibu-ibu, bapak maaf jangan tersinggung kalau cuma ibu yang saya tanya, saya ajak ngobrol. Karena Pak
biar bagaimana banyakkan dia kebanding kita, betul nggak? Emang ibu-ibu mah di mana-mana selalu terdepan. Saya selalu bilang di majelis taklim kalau isinya banyakkan ibu-ibu kebanding bapak-bapak. Ibu-ibu mani majelis taklim banyakkan ibu-ibu apa bapak-bapak? Jawab atuh, banyakkan ibu-ibu apa bapak-bapak? Kalau lagi arisan banyakkan ibu-ibu apa bapak-bapak? Pergi ke pasar isinya ibu apa bapak-bapak? Pergi ke mall banyakkan siapa? Yang ngerumpi banyakkan siapa? Tak ngaku. Bu, saya tanya lagi, dalam neraka banyakannya bapak apa ibu-ibu? Jujur atuh. Banyakkan ibu-ibu, tapi insya Allah bukan ibu-ibu orang Mekarwangi. Ibu-ibu orang Mekarwangi mah penduduk surga. Amin ya Rabbal. Bu, saya lihat ada yang lagi ngipas-ngipas, ada yang lagi main handphone. Saya nggak ngelihat ada yang ngunyah. Itu yang dikipas bekas berkat ya? Ya, berarti udah habis. Saya tanya, berkat kagak ada, masih semangat nggak? Masih semangat nggak? Saya perlu bukti, Bu. Kalau memang masih semangat, saya mau buktikan dengan sholawatan. Setuju? Kalau suara sholawatannya semangat, lanjut ngajinya. Kalau sholawatannya lemes, langsung acara inti makan-makan. Setuju? Ayo sama-sama kita baca salawat. Saya mau dengar suaranya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Kurang keras. Wadawaiha sekali lagi. Allahumma, ayo tong anak-anak lebih keras. Ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Yang baca salawat mudah-mudahan punya dosa diampuni dosanya. Yang baca salawat punya hajat dikabulkan hajatnya. Rezekinya susah dibuka pintu rezekinya. Belum ketemu jodoh, ketemu dengan jodohnya. Belum punya keturunan, dapat keturunannya. Yang sudah punya keturunan jadi keturunan salihin salihah. Dan yang terpenting mudah-mudahan kita kumpul bareng-bareng bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini malam kita acara khitanan, acara sunatan. Ngomong-ngomong tentang sunatan ini dalam kacamata Islam seperti apa, Bib?
perlu ibu bapak ketahui, sunatan itu bukan tradisi, sunatan itu bukan budaya, bukan adat istiadat. Sunatan itu bukan karena bapak kita sunat, anak kita harus sunat juga, bukan. Sunatan itu bukan karena kakek kita sunat, cucu kita harus sunat juga, bukan. Tapi sunatan ini bapak ibu datangnya perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini saya akan bahas sunatan dari 3 aspek. Yang pertama secara historis, sejarah sunat. Yang kedua hukum sunat. Yang ketiga hikmah sunat. Ini supaya jadi pelajaran buat kita. Saya yakin bapak-bapak yang di sini sunat semua kan? Sunat semua nggak Pak? Kalau saya sih sunat, bapak sunat nggak? Atau nggak usah malu-malu, Bu. Ada yang punya suami di sini ada? Saya mau nanya, suaminya disunat nggak Bu? Disunatin nggak? Berapa kali? Sekali? Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, karena kita punya suami semua sunat, bapak-bapak semua kita sunat. Pertanyaannya, Dep, kalau memang sunat itu ada hikmahnya, saya mau tahu dong. Hikmahnya sunat itu apa? Sampai ditasyakurin, sampai dibuat hajat, ngundang penceramah, ngundang tetangga, bagi sedekah, emang ada hikmahnya. Betul bapak ibu, nggak dibikin sunatan hajatan seperti ini terkecuali karena sunat mengandung hikmah. Yang pertama saya mau ulas, Bu, Pak, sunatan itu bukan adat, bukan tradisi, tapi ibadah. Dilihat dari mana ibadah? Ya, saat kita belajar sejarah sunat, kalau sunatan itu bukan ibadah, berarti boleh jadi yang pertama kali sunatan kakek kita yang kesekian. Tapi ternyata enggak, Bu, Pak. Manusia pertama, yang pertama kali sunat itu seorang nabi. Yang pertama kali nyunat kemaluan itu seorang nabi. Kenapa tuh Nabi bisa sunat? Ya, karena turun perintah dari Allah subhanahu. Siapa nabinya? Nabi yang pertama sunat namanya Nabi Ibrahim. Kalau sunat itu adat, kalau sunat itu tradisi, wajarnya anak sunat masih kecil. Tapi lain sama Nabi Ibrahim, karena sunat bukan adat tapi ibadah. Ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu thamanina sanah. Nabi bilang apa? Nabi Ibrahim disunat umur 80 tahun. Bu, tahu umur 80 tahun? Kira-kira 80 tahun masih seger apa udah peot? Bu, masih seger apa udah piot? Tenaganya masih tenaga kijang apa sudah tenaga kucing? Tenaga kijang apa tenaga kucing? Gigi masih utuh apa udah ompong? Bu, Nabi Ibrahim sunat umur 80. Kebayang sedang peot-peotnya disunatin. Kalau anak masih umur 7-8 tahun mah wajar. Dan kalau sunat itu tradisi, harusnya Nabi Ibrahim masih kecil disunat. Tapi kenapa umur 80 tahun baru disuruh sunat? Nanti akan bersangkutan dengan hikmah khitanan itu sendiri. Tidak kurang dari 80 tahun Nabi Ibrahim disunat. Lebih-lebih kata Nabi, waqtatana Ibrahim bil qadum. Sudahlah umur 80 tahun disunatnya pakai kampak. Bu, tahu kampak? Kemarin Idul Adha motong tulang sapi kan pakai motong tulang kambing pakai
Nah, pakai itu buat motong kemaluan orang umur 80. Tenyaho masih kesisa apa langsung habis kali potong? Bu, bukannya jorok, tapi ini saya harus bahas dan harus kita analogikan, harus kita bayangkan, karena nanti akan mengandung hikmah. Kenapa umur 80 tahun dan dipotong pakai kampak? Kira-kira sakit nggak? Sakit nggak? Pasti sakit, bukan main. Orang daging udah alot kalau 80 tahun mah, betul nggak? Makanya wajar setelah disunat Nabi Ibrahim dalam riwayat sakit demam selama 1 minggu. Ini bukti Bapak Ibu kalau khitan itu ibadah. Nah, kemudian hikmahnya apa dengan dipotongnya Ibrahim umur 80 tahun serta memakai kampak? Ini mengandung hikmah buat anak-anak kita semua Bapak Ibu. Ternyata khitan ingin mengajarkan kepada setiap orang tua bahwa ketika tanggung jawab orang tua kepada anaknya bukan bersifat dunia saja, tapi orang tua tanggung jawab terhadap anak dunia akhirat, maka orang tua diperintah khitan. Saya tanya, ada nggak orang tua yang rela anaknya dilukai? Ada nggak, Bu? Nggak ada. Sampai mengalirkan darah, kira-kira rela nggak anak kita dilukain sampai mengalirkan darah? Rela? Nggak ada. Orang tua mana yang rela anaknya disentuh? Jangankan untuk dilukai, Bib, kadang dihina saja. Di sekolahan saya sebagai orang tua nggak terima karena anak saya begitu saya cintai dan saya sayangi. Ibu bayangin, ini bocah umur 5 tahun, anak-anak segede begini, kalau nggak ada perintah khitan, kalau nggak ada perintah sunat, tiba-tiba ada orang nggak dikenal datang ketok pintu rumah. Kita bukain, ada apa Bapak, Bu? Saya mau izin motong kemaluan anak ibu, boleh nggak? Kira-kira ibu izinin nggak? Ibu izinin nggak? Kenapa? Karena orang tua mana yang sudi anaknya disakiti? Betul apa betul? Betul. Lah sekarang kenapa, Bu, Pak, dibuat hajat, diantar ke rumah sakit, diminta tolong, disuruh, dipaksa buat mau dipotong kemaluan? Tidak lain dan tidak bukan ibu bapak rela anaknya disakitin karena itu merupakan kewajiban beragama Islam. Karena ada perintah Allah, ibu bapak sudi anaknya dipotong. Ini hikmah khitan, Bu. Ini hikmah sunat, Bapak. Cuma Allah pengen kita itu sebagai orang tua mengedepankan perintah Allah, bukan perkara sunat doang. Tapi Allah pengen kita itu ngedidik anak mengedepankan perintah Allah dari perintah yang lain di dalam segala hal. Ternyata khitan mengajarkan orang tua untuk mendidik anak jadi anak yang Ibu mau punya anak soleh, Bapak mau punya anak soleh. Pak, Bu, beruntung kalau kita jadi orang tua di akhir zaman begini punya anak soleh. Dan fitrahnya orang tua pasti pengen anak yang Saya tanya sama orang tuanya Ananda Ahmad Zaki, kalau ditanya mana bapaknya? Mana bapaknya? Pak, kalau saya tanya Pak Eman, kira-kira kalau misalkan didoain sama orang semua yang hadir, Bapak pengen anak Bapak jadi apa? Tuh, Bu, bukti mengatakan setiap orang tua ketika anaknya ditanya mau jadi apa, semua orang tua pengen anaknya jadi orang soleh. Amin ya Rabbal. Semua orang tua pengen anak jadi orang soleh. Nggak ada anak baru lahir ditanya mau jadi apa, doain anak saya biar jadi presiden. Ada. Doain anak saya biar jadi orang kaya. Ada. Semua orang tua pengen anak jadi anak yang soleh. Itu sekarang. Tapi terkadang orang tua mulai berubah tujuannya. Saat sudah mulai anak menginjak SMP, mulai menginjak SMA, mulai menginjak kuliah, terlihat
usaha, terlihat potensi kepemimpinan, mulailah orang tua ditanya, pengen punya anak jadi apa? Satu bilang pengen jadi polisi, satu bilang pengen jadi pejabat, satu bilang pengen jadi orang kaya, satu bilang pengen jadi orang ilmuwan, dan seterusnya. Berubah niatnya karena sudah mulai digoda dengan ini dan itu. Padahal pas masih kecil semua orang tua pengen anaknya jadi anak yang soleh. Mulailah orang tua terobsesi, nak lo harus bisa kerja, jangan kayak bapak. Nak lo harus bisa jadi ini, lo harus bisa jadi insinyur, minimal titel lo banyak. Tanpa orang tua memikirkan kapan lagi anak saya harus menjadi anak yang soleh. Mulai kesolehan dinomor-duakan, mulailah yang dinomor satukan adalah kepentingan-kepentingan duniawi sebagai keberlangsungan hidup, kata bapaknya mah. Padahal bu, orang tua kita nih jadi orang tua yang udah punya anak. Saya punya anak 2, ibu bapak ada yang sudah punya anak 3, ada yang punya 4. Kita jadi orang tua pasti semuanya mikirnya kalau sudah nyampe umur 50, udah mulai 50 ke atas, yang dipikirin bukan kesenangan pribadi, betul nggak bu? Pasti yang kita pikirin anak-anak, betul? Kita pikirin nih anak nanti nikahnya sama siapa, kita pikirin nih anak nanti tinggal di mana, kalau kita warisin, warisannya harus banyak, cukup buat keluarga, betul nggak? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, boleh kita mikirin kebersinambungan lanjutan dunia kita, tapi pikirin bu, pak, kalau kita sudah mati itu duit buat anak, kita sudah mati itu rumah buat anak, kita udah mati itu semua harta buat anak. Yang jadi pikiran kita, apa yang anak kasih buat kita setelah kita mati. Setelah ibu bapak mati, kita masuk ke dalam kubur, pikirin apa yang dia kasih buat kita. Karena bu, pak, celaka dan celaka, musibah kalau ada orang tua meninggal, ninggalin anaknya dalam keadaan toleh alias bejat. Nanti bu, pak, di akhirat, dan ini hadis, ini riwayat dari Nabi Muhammad SAW, akan banyak nanti di yaumil qiyamah saat matahari di atas kepala sejengkal, bapak ibu tenggelam keringat, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai dengkul, ada yang sampai pusar, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Maka saat itu semua manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Kapan saya selamat? Bagaimana cara saya selamat? Bagaimana cara saya masuk surga? Udah gak ada lagi bapak mikirin anak, anak mikirin orang tua, suami mikirin istri, istri mikirin suami. Saat itu banyak orang tua lari terbirit-birit takut ketemu sama anaknya. Kenapa? Ada riwayat orang tua di dalam surga. Bu, pak, bayangin kita udah di dalam surga enak, amin, udah di dalam surga nikmat, menikmati kenikmatan surga, tiba-tiba ada suara dari malaikat Allah, fulan bin fulan kembali ke ruang persidangan. Bayangkan kita yang dipanggil udah masuk surga, suruh keluar lagi. Begitu keluar, duduk di ruang persidangan Allah, maka terlihat di situ duduk juga putra dan putri kita. Maka saat itu Allah bertanya kepada anak-anak kita, wahai fulan, kenapa kamu tinggalkan salat? Anaknya tengok kanan tengok kiri, dia nggak bisa cari jawaban, dia mau cari tumbal, cuma satu yang bisa ditumbalin, orang tua. Ya Allah, anaknya bilang, saya kagak sholat karena bapak ibu saya nggak ngajarin sholat. Bapak ibu saya teledor urusan sholat, bapak ibu saya ceroboh urusan sholat, meremehkan urusan sholat, sehingga saya tumbuh menjadi anak yang tidak suka sama sholat. Allah tanya sama orang tuanya, betul pak? Kita mau jawab apa bu? Mau bilang enggak, kenyataannya iya. Jangankan buat nyuruh anak sholat, kadang kita sendiri sholat susah. Satu, Allah lihat malaikat, ambil kebaikan bapaknya kasih ke anaknya, ambil dosa anaknya kasih ke bapaknya. Lanjut lagi anak perempuan, perempuan, kata Allah, kenapa
Apa kamu keluar jalan dengan yang bukan muhrim? Kenapa kamu keluar membuka aurat? Saat itu anak perempuan gak bisa jawab, ya Allah, saya keluar dengan yang bukan muhrim karena orang tua saya mengizinkan. Saya buka aurat karena orang tua saya ngizinin. Maka saat itu Allah bilang sama malaikat, timbang dosa anak ini, berikan kepada kedua orang tuanya. Bukankah kau yang meminta ingin punya anak sehat? Ku berikan anak sehat, kata Allah. Bukankah kamu yang minta pengen punya anak panjang umur? Saya kasih anak panjang umur, kata Allah. Kemudian amanat itu saya berikan, kau justru khianat sama saya, kata Allah. Akhirnya ibu bapak kita yang sudah tenang di dalam syurga, gara-gara anak kita kagak didik menjadi anak yang soleh, itu kita semua berdua masuk amanah kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Sadarlah bapak ibu kita sebagai orang tua, saat anak baru lahir, apakah bapak ibu dengarkan nyanyian-nyanyian dangdutkah itu, nyanyian-nyanyian lagu popkah itu? Apakah kita ajarkan matematika? Apakah kita ajarkan cara usaha? Apakah kita ajarkan cara menjadi pejabat, cara menjadi penguasa, cara menjadi orang kaya? Enggak, Pak. Yang sadar kita begitu anak lahir, yang pertama dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama dia dengar azan, yang dia dengar Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Yang pertama dia dengar la ilaha, itu yang pertama dia dengar, Bapak. Itu yang anak-anak kita pertama dengar. Maka dari itu jangan sampai kita jadi orang tua, kita jadi orang tua keledor ngurusin anak. Itu ruginya punya anak kagak soleh. Dan beruntungnya Bapak Ibu tahu, kalau kita punya anak soleh, beruntungnya bagaimana? Pernah semua udah selesai dibagi, satu masuk surga, satu masuk neraka. Manusia sudah beres pembagiannya. Yang surga di dalam surga, yang neraka di dalam neraka. Tiba-tiba kedengeran suara nangis dari dalam surga. Kedengeran suara nangis di dalam surga. Allah bilang, malaikat, ada tangisan di dalam surga. Suara siapa itu di dalam surga yang nangis? Bukankah saya sudah bilang tidak ada lagi tangisan di dalam surga Allah, yang ada hanya kebahagiaan dan kesenangan. Disuruh cari sama Allah, meskipun Allah Maha tahu, Allah suruh malaikat cari. Turun malaikat nyari suara tangisan. Ketemu ada satu anak pemuda nangis di dalam surga. Ditanya sama malaikat, pemuda, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu sedih? Kurangkah kenikmatan yang Allah kasih buat kamu? Pemuda ini dia bilang, ya malaikat Allah, wahai malaikatnya Allah, saya kemarin berkunjung ke rumah saudara saya, ke surga saudara saya, ke surga sahabat saya, ke surga teman saya. Maka saat saya sampai di tempat mereka, saya lihat mereka berbahagia bersama kedua orang tua mereka. Tatkala saya kembali ke dalam surga saya, dan saya teringat di mana orang tua saya, maka saat itu saya memohon kepada malaikat Allah untuk mencarikan orang tua saya yang ada di dalam surga, agar saya bisa berkunjung kepadanya. Maka dicari oleh para malaikat, tidak ketemu orang tua saya. Saya khawatir orang tua saya ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat itu pun melaporkan kepada Allah, ya Allah, orang tua pemuda tersebut sepertinya di dalam neraka, sehingga dia menangis di dalam surga-Mu, ya Allah. Maka kata Allah, cari orang tuanya, benarkah di dalam neraka? Saat dicari, betul Bapak Ibu, orang tua pemuda yang di dalam surga tadi sedang menangis berteriak karena kesakitan, disiksa di dalam nerakanya Allah. Apa kata Allah? Bagaimana mungkin seorang tua memiliki anak yang soleh dan baik nasib anaknya sehingga masuk ke dalam surga, sedangkan orang tua yang mendidiknya harus celaka di dalam neraka? Wahai malaikatku, dengan kedermawananku, dengan keagunganku, angkat orang tua tersebut dan masukkan ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu,
Kita biar kata bajingan kayak apa, kalau kita punya anak soleh, insya Allah Allah selamatin kita kelak di yaumil kiamah. Dan saya yakin Pak Bu, kita nggak ada yang mau punya anak kagak bener. Biar maling sekalipun nggak mau anaknya juga jadi maling. Copet mau nggak anaknya jadi copet? Nggak mau. Bajingan mau anaknya jadi bajingan? Kagak mau. Pasti orang tua bilang, nak cukup bapak yang jadi penipu, kamu jangan. Nak cukup bapak yang jadi bajingan, kamu jangan. Kita sebagai orang tua pengen punya anak menjadi anak yang soleh. Maka ibu khitan ngajarin nih Pak Bu, di dalam ngedidik anak syariat Islam, Allah dan Nabi Muhammad berada di nomor 1 dari segalanya. Meskipun harus nyakitin anak dengan sunat, asalkan itu menjalankan perintah Allah, maka kita sebagai orang tua siap berkorban sakit melihat anak sakit. Tapi jangan cuma stop di khitan. Kadang-kadang sekarang ada orang tua ngebiarin anaknya ninggalin sholat subuh. Ditanya, Pak, itu anak gak dibangunin sholat? Biarin Bu, kasihan tadi malam dia begadang. Pak, itu anak pengen jalan sama cowoknya. Biarin Bu, kasihan nanti dia ngambek kalau gak diizinin. Pak, itu anak perempuan pengen buka kerudung. Biarin Bu, nanti dia ngambek. Dikira kita jadi orang tua gak sayang sama dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mending kita nangis berdarah di dunia karena kita ngelihat anak kita kurang ajar sama kita, ngelihat anak kita gak terima sama didikan kita. Kita bilang, nah jangan buka kerudung. Dia ngotot, Bu, Pak, Ibu, Bapak nih hidupnya susah, saya mau kerja dan di tempat kerja saya harus buka kerudung. Ibu mau nggak hidup lebih baik? Bapak mau nggak hidup lebih nyaman? Kalau mau hidup lebih nyaman, biarkan Neng kerja di tempat itu, tapi Neng harus buka kerudung. Pak, Bu, bilang sama anaknya, nah biarkan Bapak mati kelaparan, nah biarkan Ibu mati kelaparan, asalkan kamu jangan buka kerudung kamu. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Jangan urusan sunat doang kita lihat anak sakit dipotong, nangis, kita ikut nangis. Gak tega melihat anak disakitin. Tapi ibu bapak tega melihat anak kita sedang menanam tanaman di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegakah kita anak kita disiksa kelak di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kagak tega dari sekarang Bapak Ibu, didik anak kita, bangun nuansa-nuansa syariat Islam, bangun nuansa sunnah Nabi Muhammad di dalam keluarga kita, didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ketahuilah, materi nggak jadi patokan hidup bahagia, materi kekayaan nggak jadi patokan hidup bahagia. Saya itu terobsesi pengen punya ini, pengen punya itu. Saat saya ketemu dengan satu pengusaha Bapak Ibu, ini pengusaha konglomerat, dia kelasnya sudah kelas presiden, dia kelasnya sudah relasinya itu relasi menteri-menteri. Saya ketemu sama dia datang baru renovasi rumah. Dia bilang sama saya, apa Bib? Kata dia, saya baru aja renovasi rumah. Habis berapa duit Pak? Saya bilang, saya sudah habis sekitar sekian ratus miliar, kata dia. Renov rumah, dia bangun rumah yang lama itu, dia jual, dia bangun rumah di daerah Jakarta sana. Daerah Jakarta tanahnya aja mahal Pak. Kita nggak kebayang kalau bangun di Kuningan tanah 1 juta dapat semeter. Di Jakarta itu tanahnya sudah semeter itu bisa 15-20 juta. Buat tanahnya doang sudah sampai puluhan miliar. Belum sama bangunannya yang mewah. Kata dia, saya sudah bangun sekian ratus miliar habis. Masya Allah, saya bilang, gede banget kayaknya rumahnya. Iya betul. Cuma sebulan setelah rumah saya tempatin, demi Allah saya nyesel, saya pengen balik rumah saya yang dulu, kata dia. Saya tanya, kenapa Pak? Kurang apa? Rumah mewah, mobil ada, pembantu belasan orang di dalam rumah. Bapak hidup udah kayak sultan, kayak raja, saya bilang. Kurang apa emang Pak? Ya Beb, dulu waktu rumah saya masih kecil, belum saya renov gede begini, kata dia. Setiap saya mau makan, anak saya pada datang nyamperin saya di dalam rumah. Dulu ketika rumah saya gede, kalau saya sakit itu anak saya pada datang ngurusin saya di atas tempat tidur. Dulu pada saat rumah saya gede Beb,
itu kalau sudah masuk waktu maghrib, saya sholat maghrib berjamaah sama anak-anak saya. Sekarang saya pikir saya renov rumah ini buat hari tua saya. Anak saya sudah nikah, duit saya nggak kurang-kurang, tapi sekarang saya setiap makan, Habib tahu siapa yang nemenin saya makan? Saya punya kucing Bib namanya Molly. Setiap saya makan saya ditemenin sama kucing, kata dia. Bu, Pak, bayangin, rumah mewah, segala macam ada, makan ditemeninku kucing. Mending kita ibu bapak makan nasi tempe ikan asin udah nikmat bener, betul nggak? Duduk sama bini sama anak, duduk makan pakai sambal terasi, satu piring berempat, coel sambal bareng, tapi seneng luar biasa, betul nggak? Materi nggak menjamin kita bahagia bapak ibu. Banyak orang tapi gagal rumah tangga gara-gara urusan materi. Ya, rumah tangga siapa yang dia ikutin? Rumah tangga siapa yang dia tiru? Kalau dia tiru rumah tangganya Nabi Muhammad SAW, tidak akan bubar cuma gara-gara urusan materi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita tahu Nabi sejarahnya miskin kurang apa? Saya tanya sama orang Mekarwangi nih, kira-kira ada orang Mekarwangi yang dalam 1 bulan kagak makan apa-apa? Ada? Ada. 2 hari dah, 2 hari kagak bisa makan apa-apa, cuma minum air putih doang. Susahnya sampai begitu ada orang Mekarwangi. Bu, Pak, Nabi Muhammad SAW 1 bulan berturut-turut tiap hari sarapannya korma 3 biji, kagak ada nasi, kagak ada apa-apa. Sampai pernah 3 hari nggak ada korma, cuma minum air. Aisyah istrinya bilang, ya Rasulullah, adakah sesuatu yang bisa bikin api di dapur nyala? Aisyah mau bilang, ya Rasul ada makanan nggak enak. Akhirnya dia bilang, ada nggak yang bisa bikin api di dapur nyala? Nabi bilang nggak ada, Aisyah. Akhirnya Nabi ke dapur ambil air, Pak, disamperin Siti Aisyah. Nih Aisyah, korma semua masih punya Baitul Muslimin, ada di Baitul Mal, belum turun lagi nih makanan, kata Nabi. Kita sisa cuma ada air putih doang, kau minumlah ini air putih. Diminum sama Siti Aisyah. Setelah minum setengah, dikasih ke Nabi, setengahnya buat Nabi. Begitu Nabi minum setengahnya, ibu bapak lihat yang Nabi lakukan, Nabi puterin bibirnya di gelas. Diputerin bibirnya Nabi di gelas. Ditanya sama Aisyah, ya Rasul kenapa muter-muterin? Ada apa? Nabi bilang, ya saya cari tempat yang hangat. Kenapa nyari yang hangat? Karena di tempat yang hangat itu saya yakin bibirmu menempel, kata Rasul SAW. Nabi pengen minum dari tempat bibirnya Siti Aisyah meminum. Sallallahu alaihi Muhammad. Romantis, indah, minum air putih 3 hari berturut-turut, masih sempat Nabi Muhammad romantis sama bininya. Coba bini zaman sekarang, asal seminggu duit belanja kagak ada, wah ilah, suami udah dibejek, betul nggak Pak? Betul nggak? Asal duit bedak kagak masuk, kagak turun di awal bulan, mulai seminggu cemberut, 2 minggu mulai ngomel, 3 minggu minta pulang, betul nggak Pak? Romantis, Nabi tidur di atas pelepah korma. Nabi Muhammad itu rumah di situ, dapur di situ, tempat tidur di situ, WC di situ. Saking kecil rumahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi hidupnya bahagia. Kenapa? Berkah Bapak Ibu. Punya istri solehah, punya anak soleh-solehah. Akhirnya hidup Allah kasih berkah. Jadi kira-kira masih mau nggak punya anak soleh? Mau punya anak soleh? Maka dari itu sekarang sebagai penutup kita akan bahas kiat-kiat cara ngedidik anak menjadi anak yang soleh. Nih Bu, Pak, dengerin. Belum terlambat, Bib, anak saya udah umur 20 tahun, bagaimana? Masih bisa. Bib, anak saya udah umur 30 tahun, bagaimana? Masih bisa. Khususnya buat yang belum punya anak. Kita mulai dari runtutan awal. Membentuk anak soleh itu Bapak Ibu dimulai dari saat kita membuat anak. Dimulai dari saat ngebuat anak. Iya, dari situ. Sekarang begini, manusia yang ada di dalam rahim ibu itu tercipta dari apa? Dari air mani. Ini harus saya sampaikan. Tong, hoi, lu pada mau duit, mau nggak duit? Mau duit nggak Tong? Mau?
nih cepet mau cepet mau nggak? Mau? Yang paling rapi duduknya ngedengerin Habib ceramah, pulang Habib bikin kuis, tunjuk, baca sholawat, gua kasih cepet. Mau nggak? Mau nggak? Anak siapa nih Pak? Urusan duit aja pada mau. Ya udah pada diem ya. Pokoknya yang paling rapi ngedengerin cepet. Mayan buat beli skin. Tahu skin? Orang Mekarwangi tahu skin nggak? Mainannya apa kalau di rumah? FF ya. Main FF pada main FF. Beli skin lumayan tuh buat FF ya. Ya, pada diem ya. Nih Habib taruh sini nih. Hadiah buat yang paling rapi duduknya. Mudah-mudahan nih anak kita jadi anak-anak soleh Bapak Ibu. Amin ya Rabbal. Amin. Tapi anak soleh kagak mata duitan. Sallu ala Muhammad. Manusia di dalam perut ibu itu terbuat dari mani. Tahukah ibu bapak air mani itu terproduksi dari apa? Air mani itu adalah saripati dari makanan yang masuk ke dalam perut kita. Jadi makanan masuk ke dalam perut kita makan, saripatinya itu disaring dan diambil, dibentuk, proses menjadi mani. Maka jika ingin membentuk anak yang soleh, saripati yang diserap juga harus dari serapan-serapan yang baik. Kalau orang tuanya makan makanan yang haram, berarti saripatinya itu terhasilkan dari proses yang sudah kualitas itunya udah nggak bagus. Yang kedua, proses pemindahan saripati itu ke dalam rahim seorang ibu dengan cara berhubungan biologis. Bu, Pak, saya ini pernah baca, dengar salah satu tausiahnya Kiai Haji Zainuddin MZ saat membahas hubungan biologis laki-laki dan perempuan. Beliau cerita begini, saya tuh heran dengan agama Islam. Kenapa di dalam agama kita ini setiap segala perilaku, segala kelakuan, segala aktivitas ada doanya. Mau makan ada doa, mau tidur ada doa, pakai baju ada doa, masuk rumah ada, masuk kamar mandi ada. Ini kenapa di dalam agama Islam kok segala-galanya ada doanya? Beliau temukan jawabannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Di situ ada cerita bahwa pernah satu ketika ada dua setan ketemu. Yang satu setan badannya gemuk, yang satu setan badannya kurus. Pas ketemu nih setan gemuk sama kurus, tiba-tiba yang gemuk heran, nanya sama si kurus, Tan katanya, karena satu profesi. Kasihan bener badan lu kurus begitu, kagak ada seger-segernya pisan jadi setan. Nih badan mas seger begini, muka seger, lu muka pucet kusut, badan kurus, kenapa? Kata si kurus bilang sama yang gemuk, lu mah enak Tan katanya, lu mah ngegodain manusia yang non muslim kan? Iya kata dia. Wah, gua mah ngegodain orang soleh Tan, makanya badan gua kurus begini. Emang kenapa bisa kurus? Iya, asal si orang soleh mau makan, gue mau ngikut makan. Itu orang soleh dia bilang, Allahumma barik lana fima wakina. Gue mau makan, dia taruh racun buat setan, nggak jadi ikut makan. Yaudah dah, makan kagak dapat, minimal minum gue boleh ngikut minum. Begitu dia minum, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilah, gue bilang makan kagak, minum kagak. Yaudah dah, makan enggak, minum kagak, badan lemes, boleh kali istirahat ngikut di dalam tempat tidur, di dalam selimut. Begitu nih orang mau tidur, dia baca Bismika Allahumma ahya wa bismika. Udah urusannya gue tidur di teras kata dia. Akhirnya si setan kurus tidur di teras, keanginan, masuk angin pula. Udahlah masuk angin, makan kagak, minum kagak, tidur susah. Udah tinggal satu lagi kata nih setan,
dia lagi berhubungan sama bininya. Udahlah, gue stres, gue pengen ikut berhubungan sama dia. Begitu mau ikut berhubungan, ini orang soleh, dia baca lagi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Makan kagak, minum kagak, tidur kagak, giliran urusan berhubungan pengen kayak gue ngikut, dikasih ngeliatin doang dari jauh. Makan hati urusannya, makanya badannya kurus. Kata si gemuk, pantesan lu kurus ya. Gua mau makan bareng, minum bareng, tidur bareng. Begitu dia berhubungan, kadang gua bantuin dikit-dikit. Nah, makanya kalau misalkan ada orang berhubungan badan, dia kagak baca doanya, itu boleh jadi setan ikut ngebantuin. Makanya jangan kaget bu, kalau nanti begitu punya anak, bikin anaknya kagak baca doa, punya anak kelakuannya garang, kelakuannya emosian, marahan kayak setan, boleh jadi dulu dibantuin. Itu doanya Habib ngarang kagak bu pak, itu Nabi yang ngajarin doanya. Allahumma, coba ikutin semua, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Itu doanya, ya Allah jauhkanlah saya dengan istri saya dari setan, dan jauhkanlah yang kau beri rezeki berupa anak di dalam perut istri saya nanti dari gangguan setan, ya Allah. Itu Nabi yang ngajarin. Dari situ kita udah diajarin kalau pengen punya anak, lanjut jadi hamil. Begitu hamil nih, buat ibu-ibu ngandung, ngidam boleh, tapi jangan yang aneh. Para kedokteran mengatakan telinga bayi di dalam rahim itu lebih sensitif kebanding bayi sudah keluar dari rahim, sehingga bayi di dalam lahir merekam luar biasa kebanding bayi yang udah keluar dari rahimnya. Makanya begitu bayi di dalam rahim, bapak sama ibu jangan suka berantem. Kadang-kadang bini kalau udah hamil bikinnya doang mau, tapi begitu hamil kagak mau ngurusin. Namanya perempuan hamil yang pertama siklusnya berubah, kemudian hormonnya berubah. Mulai perempuan hamil gampang emosian, betul nggak bu? Perempuan hamil gampang marah, betul nggak bu? Gampang ngambek, betul nggak bu? Sensitif, betul nggak bu? Begitu bini mulai kayak gitu, bapak mulai emosi. Tahu begitu gua kagak bikin anak sama lu, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, mulai ngomong kasar, kedengeran sama anak di dalam rahim. Itu anak dia dengar sedih luar biasa. Ternyata kehadiran saya nggak diharapkan sama orang tua saya. Itu bu pak jadi beban nanti buat mental anak. Bib kan tuh anak belum ngerti kata siapa. Anak di dalam perut lagi goyang-goyang luar biasa. Bapak sebagai orang tua datang usap perut istri, bacain sholawat, diem tuh anak bapak ibu. Ruhnya hidup, ruhnya ngerti meskipun jasadnya belum paham. Mulut jasadnya belum bisa ngomong, telinga jasadnya belum bisa ngomong, tapi ruhnya sudah mengerti, ruhnya sudah berakal. Maka kita jadi orang tua dari di dalam perut itu sudah setiap hari pak bu bacain doa, bacain sholawat, bacain yang ngaji, bacain Quran. Jangan begitu di dalam perut tiap hari didengerinnya lagu band, didengerinnya lagu dangdut macem-macem, Quran kagak, ngaji kagak, sholawat kagak. Ujung-ujungnya begitu lahir gedean dikit jadi biduan. Lah setiap hari didengerin lagu pop aja, kagak didengerin sholawat, bagaimana mau jadi orang soleh, betul nggak? Habib macem-macem sama dangdut. Saya juga demen dangdut bapak ibu, saya juga demen dangdut. Siapa bilang kagak demen dangdut? Orang dangdut dulu, apalagi lagu Melayu, Bang Haji, Oma Irama, itu isi dangdutnya dakwah semua itu, betul nggak pak? Kata Bang Haji kan, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Itu dakwah tuh. Ternyata Nabi nggak pernah begadang. Nabi habis sholat isya duduk sama sahabat sebentar, tidur. 1:30 Nabi bangun, jam 2 bangun buat qiyamul lail, buat tahajud.
Jangan begadang kalau nggak ada artinya. Jadi dangdutan mah kagak apa-apa, cuma yang jadi masalah yang joget biduannya, buka aurat, kan itu yang jadi masalah. Nah itu kalau anak kagak mau jadi begitu, dengerin yang bagus-bagus. Setelah itu lahir anak, diajanin sama bapak ibu, kelar diajanin tumbuh sedikit-sedikit, dihitanin, diakikahin, disekolahin. Terus yang menentukan bapak ibu, ini anak mau jadi anak soleh apa mau jadi anak fasik. Dan kalau ibu bapak sudah punya anak yang soleh, pegang omongan saya, tinggal tunggu keberkahan datang ke keluarga kita. Yang biasa istri kurang ajar sama suami, begitu ya anak kita sholat kejaga, baca Qur'annya kejaga, wiridnya kejaga, auratnya dijaga, mulai istri kita baik sama kita. Yang biasanya ngambekkan berubah sifatnya. Yang biasa suami pelit sama bini, gara-gara anak kita soleh, mulai lagi suaminya baik dermawan sama bini. Itu saya rasain bapak ibu. Saya sebelum punya anak, saya pikir setelah punya anak itu jadi beban keluarga. Rezeki jadi seret karena kepotong. Biasa rezeki duit dimakan berdua suami istri, ini makan bertiga, ada anak tambah satu lagi dimakan berempat. Saya pikir jadi kepotong, jadi susah, jadi nggak nikmat, jadi beban keluarga. Itu hanya anak-anak yang kita didik menjadi anak-anak yang nggak soleh. Kalau anak ibu bapak soleh, pegang omongan saya, dia jadi pelita di dalam rumah, dia jadi cahaya di dalam rumah. Sekeras apapun kita ribut sama bini kita, anak kita anak-anak yang soleh, Allah akan kasih jalan keluar. Sesusah apapun kita nyari rezeki, kita punya anak-anak yang soleh solehah, Allah buka pintu rezekinya. Kalaupun sedikit, Allah kasih keberkahan di dalam rezeki yang sedikit. Ibu bapak boleh coba. Jadi yang rumah tangganya selama ini sudah mulai goyang, suami sama bini udah nggak ada romantis-romantisnya, suami sama istri sudah nggak ada harmonis-harmonisnya. Coba cross check, kapan terakhir kita sholat subuh berjamaah sama istri sama anak kita? Mulai malam ini ibu bapak pulang, istirahat semua sama-sama, baca doa istirahat. Nah bu, kita semua tidur yuk biar bisa tahajud bareng. Begitu bangun tidur tahajud bareng sama anak istri. Setelah sholat subuh, ayo nak duduk sama-sama kita baca Al-Quran. Meskipun semuanya banyak yang nggak lancar Qurannya, ya kita baca 2 ayat. Mudah-mudahan ini keluarga bahagia di sini, bahagia di dalam surga. Nah ibu, saya nggak mau nanti di dalam surga cuma bapak sendiri, atau kamu di dalam surga bapak di neraka. Saya pengen keluarga ini bahagia di dunia wal akhirah sampai masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Gak kangen bu, gak kangen pak sholat jamaah sama anak istri, gak kangen baca Quran tadarusan sama anak istri. Ayo balikin lagi nuansa itu ke dalam rumah tangga kita. Balikin lagi nuansa makan bersama. Mulai hari ini sisihkan satu waktu makan bersama anak dan istri, berbicara, bincang-bincang, tanya keluarganya, tanya sekolahnya, tanya kesehatannya, tanya butuh apa, tanya nanti bagaimana, tanya nanti sekolahnya rencana mau sekolah SMP di mana nak. Bangun keharmonisan dalam rumah tangga, karena itu juga perlu di dalam mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Maka dari itu mari sama-sama ibu bapak kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang keluarganya masih diuji dengan urusan ekonomi, Allah beri jalan keluarnya. Mudah-mudahan yang keluarganya masih diuji dengan urusan akhlak, dengan urusan moral anak-anaknya, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluarnya. Yang anak-anaknya masih diuji dengan kurang ajar sama orang tua, kurang berbakti kepada orang tua, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang tua yang belum sempat jadi anak yang bakti kepada orang tua, kemudian orang tua kita sudah lebih dulu meninggal dunia, malam ini kita minta sama Allah, berilah kami hidayah dan taufik untuk selalu mendoakan kedua orang tua kami di alam kubur nanti ya Allah. Dan jadikan doa-doa kami ini sampai kepada mereka. Jika kuburan mereka gelap, maka terangilah kuburan mereka ya Allah. Jika kuburan mereka sempit, maka luaskanlah kuburan mereka ya Allah. Jika kelak di yaumil kiamah mereka harus menerima nasib buruk, maka jadikan doa
kami sebagai syafaat bagi mereka, dan bersama-sama kami dengan mereka masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan mudah-mudahan yang punya anak-anak, jika tidak sempat mendidik mereka sampai mereka dewasa nanti, Allah lebih dulu cabut nyawa kita, malam ini kita minta sama Allah agar kita titipkan minimal iman dan Islam mereka. Kita tidak perlu urusan rezeki mereka, kita tidak khawatir urusan harta mereka, tidak khawatir urusan jodoh mereka. Yang penting ya Allah, tolong jaga iman dan Islam anak-anak kami. Jika hari ini kami menyaksikan fitnah begitu luar biasa, bagaimana anak-anak muda hamil di luar nikah, bagaimana anak-anak muda masuk ke penjara karena kriminal, karena mengenal obat-obatan, karena mulai minum khamar, karena mulai berzina. Maka ya Allah, bagaimana dengan fitnah yang akan menimpa anak-anak kami kelak ya Allah. Tolong melalui salawat yang akan kami baca ini, melalui salam kepada Nabi yang akan kami lantunkan ini, jadikan doa-doa kami di malam hari ini diijabah oleh-Mu ya Allah. Jadikan doa-doa kami di malam ini diterima oleh-Mu ya Allah. Bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bijahi Sayyidina Muhammad wa bijahi Taha Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya minta semua ibu bapak angkat tangannya, kita minta dengan melantunkan solawat, kita ambil berkah solawat kepada Nabi. Mudah-mudahan semua keinginan hajat kita, untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, semuanya digabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya minta yang lagi ngerokok dimatikan rokoknya, yang lagi selonjoran diperbaiki cara duduknya. Sama-sama kita ambil berkah bermunajat kepada Allah dengan mengadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad. Semua sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama sallallahu Muhammad ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, wahai Tuhan kami, di malam hari ini kami mengaku di hadapan-Mu, kami mengadah di hadapan-Mu, betapa ceroboh dan teledornya kami menjadi orang tua ya Allah. Betapa buruknya kami menjadi ayah bagi anak-anak kami, betapa buruknya kami menjadi ayah bagi istri kami, menjadi suami bagi istri kami. Ya Allah, maafkan kami sebagai orang tua yang merasa imam di dalam rumah tangga hanya imam di dalam nafkah, hanya imam di dalam rezeki, dan kami tidak sadar bahwa baik dan buruknya istri dan anak kami, selamat dan tidak selamatnya anak dan istri kami kelak di yaumil qiyamah adalah tanggung jawab kami. Ya Allah, berilah kami kekuatan agar bisa membimbing putra putri kami, membimbing istri kami untuk bisa masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, maafkan saya sebagai ibu bagi anak-anak saya. Saya sadar saya adalah sekolah pertama bagi mereka. Maafkan jika kami kurang mengenalkan mereka kepadamu ya Allah. Kami kurang mengenalkan mereka untuk sujud di hadapan-Mu ya Allah. Itu semua dikarenakan keteledoran kami, dikarenakan kecerobohan kami. Karena kami, diri ini sudah lama tidak sujud dengan baik kepadamu, diri ini sudah lama tidak baik menyebut nama-Mu. Ya Allah, maafkan kami yang teledor menjadi orang tua di dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Oh alaihi wasallam.
sallallahu. Ya Allah, kami mengada di hadapan-Mu karena kami sadar kami butuh kepadamu. Entah kepada siapa lagi kami memohon hidayah, entah kepada siapa lagi kami memohon taufik. Sudah jauh keluarga kami darimu, sudah jauh keluarga kami dari membaca ayat-ayat-Mu, jauh keluarga kami dari sujud kepadamu. Jika kematian mendatangi kami, maafkan kami ya Allah, yang segitu teledornya di dalam mengurus rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, kami bukan hanya ingin memandang wajah istri dan anak kami di dunia, izinkan mata kami memandang mereka di dalam surga-Mu ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. 3 kali lagi sama-sama. Sallallahu. Dan kami ya Allah, sebagai anak yang belum mampu menjadi anak yang saleh, belum mampu menjadi anak yang berbakti, malam ini kami berkomitmen dengan diri kami ya Allah, tidak lewat 1 hari terkecuali kami mendoakan kedua orang tua kami dengan mengucapkan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sallallahu alaihi. Ya Allah, orang tua kami yang di dalam kubur malam ini, tolong kirimkan senyuman ke wajah mereka melihat kami yang bersungguh-sungguh ingin menjadi anak yang saleh bagi mereka. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah, semua doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Buat anak-anak, siapa yang hafal sholawat asghilil zalimin bi zalimin? Siapa yang hafal? Ada yang hafal? Asghilil zalimin bi zalimin. Siapa? Saya Habib kasih clue-nya. Allahumma sholli. Siapa yang hafal angkat tangan? Siapa yang hafal? Ayo, bapaknya jangan pada nerusin sama ibunya. Siapa yang hafal? Ayo hadiahnya cepet nih, 100.000.
Siapa mau yang laki-laki, yang perempuan boleh, yang masih kecil-kecil. Allahumma sholli. Ayo satu orang maju ke depan, siapa yang hafal? Ayo. Habib lihat tadi yang diem, yang jarang ngobrol, yang mana tuh? Coba ini yang pakai sweater hitam maju. Nggak mau? Ayo yang pakai sweater hitam. Ya udah yang pakai gamis dah, yang pakai gamis. Ayo, masa bapaknya yang saya suruh maju? Yang belakang tuh, yang belakang. Ayo bisa nggak? Yang pakai peci hitam, kamu bisa nggak? Ya udah jangan asylil zalimin dah. Bacain surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ada yang hafal? Ayo maju sini. Ayo sini maju. Ini yang pakai baju coklat maju sini. Ayo cepat. Ayo cepat cepat. Tong. Ayo yaudah di situ baca, di situ baca. Ah, kan kelibet-libet kan kalau anak wajah. Kapan lakumnya? Kapan lakum? Wala antum mulu. Ayo. Ya udah sholawat yang tadi Habib baca. Siapa yang hafal? Yang tadi kita baca bareng-bareng siapa yang hafal? Ya udah dah, yang sunatan mana yang sunatan? Mana yang disunat? Udah tidur. Ya udah ini buat anaknya aja hadiah dari saya yang sunatan. Ah gugur lu sih pada kagak berani. Lu giliran pada main pada pede, sholawatan nggak pede pada lu. Aduh, insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, baik bagi manfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah membawakan perubahan bagi keluarga kita, bagi rumah tangga kita menjadi lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fi